Halo Inas, halo Jazil. Hai, selamat malam. Kedengeran suaranya? Iya, kedengaran. Kedengeran ya? Oke, sip. Kita mulai ya. Nah, Jazil dinyalain kameranya yuk. Nah, ini udah ada Raisa juga. Halo Raisa, selamat malam. Dinyalain kameranya yuk Raisa. Nah, Shakila juga udah join ya. Hai, selamat malam semuanya. Shakila boleh dinyalain kameranya? Oke, kita mulai aja ya. Ada coba kita akan dulu. Hmm, nah ini. Selamat malam semuanya. Kelasnya akan kita mulai sekarang. Oke, sip. Jadi selamat malam semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam kelas desain grafik. Melanjutkan dari yang pekan lalu. Dan seperti yang sudah diinfokan di grup WhatsApp, untuk hari ini tutornya akan diganti sama Kak Daud. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Oke? Salam kenal ya semuanya ya. Nah, untuk kelas hari ini kita akan lanjutin lagi dari yang minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu belajar apa? Belajar apa minggu lalu ya? Ayo. Titik garis. Belajar apa? Titik garis. Titik garis, oke, yes. Yang lain? Ada lagi? Tekstur. Minggu lalu kita belajar isi dengan salinan warna dan tekstur. Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran tentang multi-layer illustration. Oke? Ada yang tahu nggak kira-kira multi-layer? Apa itu multi-layer? Multi-layer. Dari namanya multi, artinya apa tuh kalau multi? Nya Banyak, oke. Layer, apa layer? garis Lapis, betul. berlapis. Yes, jadi yang namanya multi-layer adalah lapisan yang banyak. Ya, jadi nanti dia berlapis-lapis gitu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya ilustrasi berlapis-lapis ini. Jadi gimana sih caranya membuat ilustrasi berlapis-lapis? Nah, langkah pertama kita akan coba membuat salah satu gambar kayak di scan gitu. Ya, jadi nanti kalian scan dan kita akan membuat itu caranya seperti apa? Kita akan buat juga gambar yang sama ya. Hari ini kalian akan belajar membuat sketsa tangan bebas dari gambar yang udah ada. Contoh, kalian mau ngebikin sebuah gambar apa ini olahraga apa? Ada yang tahu? Apa ya namanya? Anggar. Apa? Anggar. Anggar, Anggar. yes. Yes, yes, betul. Nah, nanti kita akan buat hal yang sama dan kita akan membuat seperti kayak kalian kalau bahasanya Kak Daud ngejiplak ya. Oke, jadi kalian tinggal nge-tracing aja gitu. Nanti kita tinggal bikin garis baru di atasnya dan itu akan menjadi sebuah gambar yang baru. Oke, kayak gitu ya. Nah, kita akan belajar gimana sih caranya ngebikin itu, Kak. Nah, nanti akan ada yang namanya multi-layer. Kita akan belajar yang namanya layering ya atau ngebikin lapis-lapisan gitu ya. Nah, untuk tugas pertama kita akan bikin gambar seperti ini. Ini gambar apa kira-kira ada yang bisa nebak? Hmm? Beruang. Beruang, betul ya. Dia gambar beruang. Kita buat dia di apa? Game ya. Kita akan dibuat game di situ. Semuanya udah punya gamenya kan ya? Ada yang masih belum punya game? Inas, Jasil, Shakila, Raisa udah punya semua gamenya. Udah ya, udah bisa dipakai juga gamenya ya. Oke, sip. Nah, nanti Kak Dot akan coba langsung praktekin aja untuk cara buatnya gimana ya untuk beruang tersebut. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada?
Kalau belum ada, kita buka Algonovanya dulu ya. Kita buka Algonovanya, lalu kita bentar. Nah, kita buka yang nomor 3 ya, berarti kalian ke Algonova, lalu buka yang nomor 1 dulu. Kita review ya. Di nomor 1 kita review dulu yang udah kalian pelajari kemarin tentang warna, ya. Dijawab sampai nomor 7. Oke? Ready semua, ready? Ready ya? Kalau ready, yuk diklik link yang ada di chat Zoom, lalu login dan share screen. Masih Algonova dulu ya. Oke? Dibuka yang nomor 3 bagian pertama. Silakan di share screen. Yuk, kita buka linknya yang ada di chat Zoom, lalu di share screen ya. Buka dulu Algonovanya. Kalau misalnya mau di grup WhatsApp, boleh nih Kak Daud kirimin juga linknya. Coba diklik. Punya Inas nomor 3 belum muncul. Punya Inas nomor 3 belum muncul. Belum muncul di refresh. Belum muncul di refresh. Siapa yang belum muncul? Inas di refresh dulu. Nah, oke. Yang lain mana share screen-nya? Jazil, Shakila, sama Raisa. Share screen ya. Dibuka nomor 3 bagian satu.
bisa jualan apa? Kue, bisa jualan apa? Ikut aja. Yuk, semuanya udah yang tinjauan? Ya, Mana? Coba. Kalau ada yang bingung, tanyain Kak Daud ya. Ayo dijawab Inas, di scroll ke bawah. Ini pertanyaan ya. Nah, kamu pilih ayo jawabannya. Ayo di scroll ke bawah. Nanti kalau udah dipilih, checklist hijau. Raisa ini kalau belum kebuka di refresh dulu Raisa, diklik tombol refreshnya. Di refresh kiri atas Raisa. Ini nih, kiri atas nih. Nih. kalau saya balik ke Nah, ya. saya Klik. kan set saya tenaga, tenaga dan waktu. Tapi nggak minta. Oke, bukan nomor tiganya ya. Tenaga dan waktu saya untuk membuat diri saya takut ya dengan kerja dengan Bukan orang, nomor tiga bagian satu. networking lebih banyak dan akhirnya membuat saya menjadi lebih Nah, coba. terhadap banyak hal. Jadi investasi terbesar untuk anak-anak 20 tahun adalah rasa ingin tahu. Harus punya rasa ingin tahu yang tinggi atas sesuatu. Jadi tidak selalu jangan curiosity-nya dengan kursi, dengan apa trending, flexing. Jangan curiosity-nya genuine untuk masa depan kita, sukses uang, ya, keberhasilan. Apa sih yang kita cari, kita mau? Jadi jangan hanya nyari ke dalam, tapi juga harus melihat keluar yang sudah sukses seperti apa, orangnya seperti apa. Kalian harus nyatain seperti ya, terakhir kalau saya mau kayak Elon Musk, atau saya mau jadi Warren Buffett. Semua orang yang hari ini sukses, mereka pasti punya yang panutan. Nah, nggak jauh-jauh panutan. Kalau panutan yang Warren Buffett, ini sudah jadi 1-2% kayak Warren Buffett. Benar, apalagi masih muda ya. Apalagi masih muda. Makanya kayak sukses dia masih muda. Kan? Tadi coach juga sempat menyinggung tentang pernah di fase dia bisa kepala tinggi, gula BPK dan merasa juga sama-sama besar. Itu gimana cara menghadapinya? Karena ini masalah anak perempuan. Udah semua? Nomor satu yang reviewnya. Ya. So, peredamnya menghadapi gimana? Tidak bisa diredam. Itu normal ya? Itu Udah tuh, oke. Syakila udah jempol, mantap. Yang lain sudah? harus ngerasain gagal, kena tampar, ya kan alam semesta kasih pelajaran, baru tahu bahwa jangan sombong. Ada di langit di atas langit ada lagi. Ya, di atas orang hebat ada yang lebih hebat. Jadi kita jangan merasa hebat dan merendahkan orang lain. Karena belum tentu yang direndahkan oleh kita itu adalah orang yang nggak ada artinya. Jangan-jangan mereka punya value lebih besar daripada mungkin di waktu itu. Mungkin dah hari itu. Betul. Ya sih. Jadi karena juga bisa cover dasar itu apakah nanti orang yang anggap penting kedepannya akan jadi partner atau ya kan kita nggak pernah tahu apalagi kalau di konteks bisnis apalagi kalau di Jakarta ini kan sebenarnya sih ada sebenarnya tapi tadi kan masalahnya kayak ada orangnya terus coaching itu dari nah itu gimana konsepnya seorang yang terus dia sangat potensial dalam waktu 5 tahun ke depan itu gimana ini bagus. Jadi ada karakteristik bisnis model yang sulit berkembang. Dia akan berkembang, tetapi struggle-nya berat. Nomor satu adalah ketika dia tidak open. Yang sudah boleh baca-baca dulu materinya ya. Nah, kalau sudah baca dahulu materinya. Saya bisa sendiri. Oh dia bisa, saya juga bisa. Saya kerjain sendiri. Mau dikerjakan. Ada semua? Biasanya yang membatasi adalah saya kasih contoh ada orang punya bisnis. Dia bilang begini, oh saya udah belajar bersama profesor, saya udah belajar sama James Clear, oh saya udah belajar sama sini, saya udah belajar sama Mary Riana, semuanya saya praktekin sendiri. Terus saya tanya, berapa lama Pak? Bisnis saya udah 30 tahun. Oke. Dibaca yang bagaimana kita ya. Dibuka lagi Algonovanya kalau udah nomor satu. Dibaca yang bagaimana kita. Lihat, di Algonovanya ada bagaimana kita, diklik.
Coba. tidak pernah mendengar bahwa kalau yang tahu nanti direbut sama pemerintah. Jadi dia pintar. Nah, kan dikasih tahu bapak punya pikiran juga untuk menentukan saya sudah kapok. Nah, yang kapok-kapok itu dia sudah membatasi. Orang-orang yang merasa selalu benar, orang lain selalu salah. Pokoknya kalau ada masalah itu bukan dia yang salah. Itu yang disebut victim mental. Selalu merasa bahwa orang lain Udah ya semua? ada bersalah. Nomor 1 udah ya? Oke, kalau sudah, Kak Daud akan coba share screen. Yang bagian berikutnya adalah, coba lihat ya. Nah, kalian diklik dulu yang bagaimana kita. Ini kan ada nih bagaimana kita. Diklik, ya. Lalu kalian klik tombol kuningnya. Nah, dia lagi loading nih. Tidak melakukan hal yang benar, mendapatkan hasil. Orang-orang yang merasa saya akan melakukan hal ini terus-terusan berharap hasilnya bagus. Nah, kalian ke nomor 3 yang bagaimana kita diklik ya. Lalu kalian tinggal buka profil. Dan kita ke nomor 2. Nah, di nomor 2 kalian download dahulu yang bare. Diklik yang bare ya. Kemudian kita klik tombol download. Oke. Di-download lalu kita buka. Harusnya dia udah langsung ke game. Kalau kalian klik, dia nanti langsung ke game. Oke? Bisa semua? Dibuka dulu aja sampai dibikin sampai gamenya kebuka. Nanti kalau udah ngapain tungguin dulu ya. Oke, biar nanti Kak Daud tunjukin bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Ya, ini tinggal diklik aja supaya kebuka game-nya. Ya, dia agak loading, jadi sabar aja. Dikliknya sekali aja. Ya, tuh, nanti dia baru muncul game-nya tuh. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum kita sebelum kalian share screen? Aman semua bisa? Boleh diulang? Bisa? Belum. Belum apa Raisa? Belum tahu cara downloadnya. Cara buatnya ya udah nanti langsung share screen aja ya, Kak Daud bantuin. Yuk share screen yuk. Coba semuanya share screen. Yuk, mana share screen? Oh, oke. Ini Jazil udah dibuka lagi. Cepet banget. Keren. Yang lain udah? Oke, ini siapa juga nih? Oh, ini cepet juga nih udah share screen. Shakila juga cepat. Mantap. Inas dan Raisa share screen ya. Ayo. Kalau bingung share screen dulu biar Kadot bisa bantuin. Dan bisa dibilang mereka nomor satu yang saya Nah, ini di close aja. Ini klik tombol close-nya nih. Inas. Itu ada tombol close ya, diklik. Ini kamu kembali Raisa, diklik tombol kembalinya. Nah, klik. Nah, lalu bagaimana kita? Klik. Lalu kembali ke profil ya. orang ikhlas dikasih tugas dia akan jalankan sepenuhnya nggak ada jaminan akan ada keberhasilan dan ketika dijalankan gagal dia tidak pernah menjalankan sesuatu dia menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini buka profil yang warna kuning di bawah. Saya juga sampaikan saya juga salah Ke nomor 2 ya, menguraikan sketsa. Oke. Aku suka banget push sama pernyataan tadi kata kunci push itu karena orang-orang ikhlas itu yang membedakan mereka sama orang-orang yang miserable atau merasa ya ini tidak berkah pada mereka gitu penting paling Nah, tinggal dibuka aja yang bere ya, bahasa. itu yang buat mereka 1% itu beda atau berkembang kayak kata kunci push tadi mereka itu
udah kita ajarin, Nah, itu download. Raisa. ya works atau nggak works, mereka coba lagi dan dia tidak menyalahkan, wah ini teori nggak efektif, ini nggak efektif. Itu yang menurut aku tuh nggak hanya di konten juga sekarang, ini pada bisnis 8% yang akan seperti itu. Punya pertanyaan baru karena Open, betul. yang terus bilang tadi dari desa segala macam. Kira-kira ada nggak sih tahapan bangun bisnis atau cara kita merangkak bisnis dan triliunan kerasa bisa triliunan gitu? Saya rasa ini adalah satu hal yang tidak pernah dibahas. Jarang. Nah, oke. Semuanya udah kebuka ya? Oke. eh Lihat layar Kak Daud ya. Nah, Tutup di usia ke-10 karena nah, semuanya kan udah kebuka untuk bayarnya ya. eh, hari-hari misalnya contohnya Eh, merasa laporan itu tak penting, bisnis plan itu tak penting, laporan keuangan nggak ada, laba nggak tahu, ya omset berapa tahu tapi harga pokok nggak tahu. Jadi banyak hal-hal yang seharusnya fundamental yang menjadi tugas tanggung jawab seorang business owner, mereka hanya tahu jualan tapi nggak tahu cara bisnis. Gitu, jualan pintar. waduh, Tapi giliran ini kok loading banget gamenya? Bentar ya. Nah, Punya Kak Daud gamenya loading banget. Kak Daud buka ulang. besar dan hebat adalah Sebentar, sebentar. fungsi kontrol. Dan jualan fungsi kontrolnya supaya fungsi kontrolnya bisa menghilangkan atau mengeliminasi kekacauan-kekacauan yang ada di dalam bisnis. Nah, tapi sebelum membangun fungsi kontrol, kita perlu mendesain blueprint 100 tahun. Nah, oke. Blueprint 100 tahun. Jadi, untuk langkah pertama, ini kalau share screen ya. Kalian nanti akan mulai menggambar beruang. Caranya gimana? Caranya, kalian kan tampilannya seperti ini ya. Nah, kita perbesar layarnya. Kalau mau perbesar ada di bagian bawah tuh. Misalnya mau jadi 100% atau mau jadi 200%. Nah, itu bisa tuh. Jangan lupa kalau mau digeser, klik yang penggesernya dulu ya. Oh, Yang berevolusi adalah kesulitan. bentar. Kalau kadut gembok, Dengerin musik pakai apa? Dari sini. Saya dulu sini. ini nggak usah digembok aja ya, biar nggak bingung. Sebelum kaset. Kaset radio. Radio. Sebelum radio. Dengan hitam. Dengan hitam. Oke. Dengan hitam. Mulai. Jadi betul. Sebelum piringan hitam apa? Live music. Arah. Betul ya? Yang dieliminasi apa aja sih? Repot. Yes. Betul ya? Saya nggak perlu Nah, menyatakan. jadi kan seperti ini ya. Kalian bisa nanti perbesar, misalnya dari 100%, digeser-geser aja yang samping kanan ya. Ya, atau mau lebih besar lagi 200%, digeser lagi yang di samping kanan atau paling bawah. Ya, gambarnya jangan digeser, nanti soalnya dia berubah bentuknya. Nah, untuk membuat beruang yang sama, kalian tinggal pakai yang namanya, Yang bisa menikmati hanya orang-orang kaya, raja-raja. Betul ya? So yang pakai apa, ada yang tahu? yang tereliminasi adalah repot. Layer, Orang, repotnya Hmm? latihan, layer. udah ada piringan hitam. Yang pet tool ya. Ya nanti kalian kasih yang pet tool ya. Nah, nanti kalian bikin dia untuk perlahan-lahan ya, dibuat seperti ini tuh ya, kadot buat diikutin aja gambarnya. Oh, sorry 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 ya. Nah, sebelum yang pet tool kita pakai yang brush dulu. Oke, sorry. Tadi kadot cek dulu. Bentar. Ini pakai pet tool atau pakai brush. Nah, jadi kalian pakai brush. Brushnya itu pastikan ukurannya nggak terlalu besar. Nanti biasanya ada di bagian bawah sini ya. Size-nya dikecilin. Lalu kalian bikin aja sesuai dengan garis yang udah ada di beruang tersebut. Nah, warnanya kalau mau diganti, tinggal diklik aja color-nya. Oke? Di sini diganti warnanya mau jadi warna apa. Misalnya mau tetap warna hitam pun boleh. Diklik OK. Nah, nanti kalian tinggal gambar jadi warna hitam. Oke? Nah, nanti kalau sudah, kalian tinggal geser ke bawah dan semuanya diikutin ya. Ini perlu pelan-pelan. Jadi size-nya kalian kecilin aja. Oke, jadi biar nggak terlalu besar tuh. Ya, kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu?
Bisa semuanya pakai yang namanya brush ya hari ini ya. Kita akan melukis dahulu. Masih imajinasi. Nah, Ready? kita Ready ya? Nah, kalau ready tinggal kita buat dan di share screen semuanya. Silakan boleh kalian share jalur screen sebentar. apakah lewat franchise, apakah kita Nah, nanti dia tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini ya. Tuh. jadi kita Oke? Ready? untuk balikin lagi ke bisnis tapi Ready? Yuk pakai brush yuk. Boleh langsung digambar semuanya. Silakan share screen. Pelan-pelan ya. Kalian bisa perbesar gambarnya. Zoom in. Lalu pakai brush di lukis sedikit demi sedikit. atau growth driver adalah user. Nah, kalau udah tahu growth drivernya, maka hari-hari kita fokus itu aja. Sustainable pasti. Kalau hari ini fokusnya adalah growth drivernya adalah AdSense. AdSense growth drivernya adalah jumlah views. Berarti yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya menambah view atau meningkatkan view semaksimal mungkin. Masalahnya sekarang adalah banyak sekali driver-driver itu yang tidak dalam kendali kita. Benar. Yang harus kita cari adalah apa yang masih di dalam kendali kita. Baru kita bangun sistem kontrol. Di level 1 sistem kontrol, di level 2 cash flow. Banyak bisnis mati karena nggak bisa mendanai hidupnya sendiri. Harus pinjam, harus tambah. Jadi dia harus menghidupi bisnisnya sendiri, menghidupi perusahaannya. Kalau cash flow itu sehat, kita bisa bangun tim, rekrut orang bagus, rekrut orang yang berpengalaman. Setelah rekrut orang berpengalaman, kita bangun yang disebut konsistensi atau teknologi. Kita bangun teknologi atau kita gunakan teknologi untuk apa ya, empower diri kita, mendukung. Oke, coba ya share screen yuk. Yang belum share screen berarti ada Raisa sama Syakila. Ya, Raisa dan Syakila tolong share screen. Cash flow-nya sudah jelas, teknologinya sudah bagus, timnya sudah bagus. Nextnya baru kita copy paste aplikasi bisnis dari tempat, dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan, dari negara ke negara. Coba lihat semua bisnis yang besar hari ini yang bisa diduplikasi, fungsinya jelas, blueprintnya jelas, background, ya, blueprintnya jelas, kontrolnya jelas. Bahkan kalau kita datang ke satu outlet ke outlet lain, semua mirip, desainnya mirip, interiornya mirip, layoutnya mirip, makanannya mirip, semuanya mirip, sama, standar semua. Kenapa? Karena itulah yang membuat bisnis bisa diduplikasi. Itu apa? Sistem. Pelan-pelan aja ya. Yo, coba. Sistem bisa mendukung bisnis autopilot. Nah, autopilot itu bukan berarti bisnis ownernya meninggalkan bisnis. Bukan berarti bisnis ownernya bisa pensiun. Enggak, tetap harus ada pilotnya. Walaupun pesawat di set autopilot, bukan berarti pilotnya terjun payung. Pilotnya tetap ada di situ. Untuk apa? Untuk planning. Memikirkan how to land the plane. Ya. Untuk menghindari turbulence dan seterusnya dan seterusnya. Untuk berkomunikasi. Untuk menjaga kenyamanan. Itu semua adalah tahapan-tahapan penting yang bisa jadi tapi secara teori bisa dikumpulkan seperti itu. Orang tuh harus ngalami. Nah, rasakan menjalankan teori A nggak berhasil, teori B nggak berhasil. Kita praktek sendiri, akhirnya menemukan formula-formula yang sebetulnya kalau dijalankan step by step menjadi sebuah framework itu berkembang. Sistem susah bergantung pada orang, tapi kita bisa bergantung pada sistem. Mulai dalam konteks Prince 100 tahun tadi sangat masuk akal karena aku menarik kembali ke versi ketika media mana itu pasti mungkin terkesan dia cuma mau mulai di tahap itu doang, tapi ketika satu tahun depan sampai hari ini ada bisa diduplikasi. Even banyak restoran-restoran atau produk-produk Indonesia itu bisa dilakukan di kota-kota besar dan mereka berhasil. Paling ada satu dua yang gagal, tidak karena paling itu ada sesuatu di daerahnya sendiri.
itu bisa drop dan bosan itu drop sangat-sangat. That's why 96% banyak yang gagal karena tidak atau mereka meminta maaf. Alright. Terus ada 3 pertanyaan dari teman-teman saudara berkelas. Kita ke pertanyaan pertama dari Sal. Coach, aku mau tanya, aku punya usaha minuman kecil-kecilan, tapi hasilnya udah lumayan mulai kita berjualan. Aku penasaran di titik mana aku harus coba untuk join coaching. Oke, kalau join coaching mungkin saat ini masih belum terlalu perlu, karena yang dibutuhkan adalah uh, kemampuan kita untuk menemukan skill lebih tinggi dari bisnis kita. Jadi kalau bisnis masih puluhan juta, masih terlalu kecil. Masih terlalu kecil. Jadi masih, kalau puluhan juta itu berapa sih itu? Coba misalnya berapa? 20 juta, 50 juta. Katakan kalau katakan 50 juta. Oke, kita hitung ya, 50 juta berapa cabang? Kita bilang cabang satu sih ya. Katakan satu cabang. Oke, kalau 30 hari kan berarti satu hari cuma 1,6 juta. Betul. 1,6 juta harga produk berapa kira-kira? 100.000. Oke, boleh. Misalnya, ya 100.000 berarti cuma 16. Jualan 16 piece of produk. Dibagi berapa kerja? 8 jam. Nggak mungkin lah, resto kuliner 8 jam ya. Ya. Sebelum melakukan coaching. Coaching itu kan sebetulnya sesuatu yang Anda sudah Sudah selesai. tahu, Sudah selesai, mantap. tapi mungkin mentor. Malah membutuhkan mentor. Membutuhkan orang-orang yang Mana tadi yang udah bilang, siapa yang udah selesai? tips and trick mungkin loh. Inas, mana Inas? Mungkin Oke, sip tangan. Cakar udah ya? Oke, sip. Oke, tunggu Inas ya. Sebentar. lihat dulu. Nah, coaching itu baru dilakukan ketika Anda punya problem-problem yang bersifat berulang-ulang. Udah diselesaikan, ulang lagi. Udah diselesaikan, ulang lagi. Saya udah rekrut karyawan bagus, tapi turnovernya tinggi. Saya udah mencoba marketing, tapi gagal terus. Itu coach. Berarti Anda tidak kurang ilmu. Anda cuma nggak tahu mana ada kunci yang masih nyangkut. Tugas kita kan unlock potential. Tugas orang coach. Oke, aku jadi terbuka sih. Saya tidak semua bisnis ya. Itu untuk coaching ada juga ke kamu untuk mentoring. Jadi mentor. Apalagi kalau mentor itu kan sudah di yang pernah dijalani juga. Pertanyaan kedua dari Rizky Nabila. Coach, aku mau mulai bisnis. Tapi menurut Coach, penting aku lanjut studi kuliah dulu atau buka bisnis saja? Saya punya pengalaman menarik. Karena selama ini ada banyak sekali orang-orang yang mendesain. Selesai Raisa, kemana? Oke, sip, good job. Raisa udah. Udah selesai. Shakira juga udah beres. Oke, sip. Ntar ya, 2 menitan lagi. Bahwa itu adalah ajakan untuk tidak sekolah. Bahkan di usia itu pernah saya debat juga. Yang mengatakan bahwa sekolah itu. Kak, Jazil, Bunda Jessil kok gambarnya kakinya hilang ya? waduh, kakinya hilang. Oh, ini kegeser. Eh, Oh, ini klik yang ini dulu. Ya. Nah, itu saya. Oh, berarti nanti gambarnya. Saya coba kontrol dulu ya. Karena sekolah Bentar. Diklik tombol birunya, Jazil. Yang di biru itu, biru tengah, tombol biru di tengah, tengah layar. ah, yang mana Kak? Ada nggak? Request, request, tulisannya request, approve, approve. Jadi kalau mau melatih komitmen sekolah. Ada di tengah biru. Ada. Nah, klik lagi, approve, yes, approve, confirm. Ulang konsisten. Oke, saya kontrol dulu ya. Karyawan pabrik. Ya, betul. Coba bayangin kalau tidak ada satupun orang yang mau diatur. Ah, kegeser. Bentar. Kerja semaunya, masuk semaunya. Kita nggak bakal bisa punya baju seperti nggak bakal Clean. bisa punya kamera seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa diatur. Kita sama aja dengan
dunia barbar. Nah, di masa barbar jahiliyah, orang bisa bunuh seenak-enaknya. Dia bisa ngambil harta, nyawa, wanita orang lain semau-maunya. Kenapa? Karena nggak sekolah. Jadi sekolah dibutuhkan untuk melatih komitmen kita, melatih konsistensi kita, melatih fokus kita untuk menghasilkan Wah, sesuatu. kok nggak bisa ya? Ya, nilainya penting. Jessel, Nilainya berarti doanya tuh Jessel. berarti cerminan dari komitmen kita yang bagus. Malah takut. Proses yang bagus kita tahu prosesnya seperti apa. Dan ini berlaku pada bisnis. Ada orang yang bilang gini, kita ngapain di sekolah ajarin matematika, Nanti kan tuh Bu, tapi nggak ada satupun yang kita pakai. Sinus, kosinus dipakai nggak di content creator? Ah, Tapi kenapa kita diajarin matematika? nggak bisa Jessil. Kan poinnya adalah problem solving. Pertanyaan saya, memang matematika rumus-rumus sinus kosinusnya nggak dipelajari lagi. Kalau kecuali kita jadi engineer, kita jadi scientist, kita menjadi statistician, ya. Tapi tanpa matematika kita nggak bisa belajar logical thinking, kita nggak bisa belajar problem solving. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih baik, menurut saya dua-duanya juga baik. Tapi kalau misalnya usia Nah, masih muda, sekolah nggak bisa. di zoomnya atau digeser-gesernya kamu pakai ini ya Jessil ya. Kalau misalnya Nah, ini 200% tuh. Baru di samping kanan nih untuk geser-gesernya ya. Samping kanan, samping kiri. Jangan gambarnya langsung. Kalau gambarnya nggak bisa rusak. Oke? gerakan, semua jadi Sip, yuk langsung lanjut. kalau semua jadi entrepreneur, saya nggak mau jadi karyawan. Ntar ya, kita tunggu Jessil tuh bentar lagi. Ayo Jessil langsung dilanjutin lagi untuk gambar kuasnya. Ya, ntar ya, tunggu Jessil bentar. Astaga. Hah? Kok dia di sini? Hah? Sesuai sama jadi user tadi itu ada yang nanya dari Raka, dia nanya, Coach mau nanya, boleh spill nggak cerita atau history gimana caranya behind the bisnisnya Coach itu diinvest oleh Prosedur. Oke, jadi cerita awalnya sebenarnya adalah ketika saya meng-coach salah satu perusahaan OTT. Jadi ada satu perusahaan OTT yang Kak, punya Jessel nggak bisa, di sana kakinya tetap nggak bisa nah, gimana? Oh, masih nggak bisa. tahu ya, Ya, dia Oh iya ya. saya Kenapa? diundang. Coba request kontrol lagi. Sebelum saya diundang, ada satu akun teman namanya Dokter Indrawan. Di klik tombol biru lagi ya. Kok ada logo Prosedur nih? Terus saya tanya, Sini. kok ada logo Prosedur? Oh ya itu kita ada kerjasama. Terus saya tanya, kalau gue bisa nggak ya? Oh kalau gue sih nggak usah lewat eh, proses Jessel. seleksi lagi. Kalau lu langsung gue approve. Jadi saat itu juga di approve proses, akhirnya kita jadi partner. Dan mungkin yang dilihat adalah Waduh, konten ini adalah konten yang nggak kelihatan lagi Jessil. Nanti Jessil bisa coba diwarnain lagi aja dulu ya. Yang ini nggak apa-apa kepotong dulu ya. Oke? Nggak apa, nggak apa. Nanti coba Jessil praktekin lagi ya. Karena nggak nemu tombolnya gimana buat benerin nih ya. pengen belajar, pengusaha yang pengen belajar. Oke, nah jadi soalnya yang lain jadi nungguin. Ntar ya, nanti Jessil bisa praktekin ulang lagi ya. Oke, nah kita kan udah buat seperti yang ini. Jadi kelanjutannya gimana? Kalian tinggal klik pakai yang mouse di kiri atas. Kemudian apa? Nah ini kan kalian udah punya dua layer nih, ya punya dua layer. Nah kalian hapus yang di samping kanan ini nih yang warna putih. Kalian klik kanan, lalu delete layers. Nah, ya, kalian tinggal delete layers. Oke, lalu kalian tinggal kasih warna aja. Ya, misalnya kalian mau kasih warna putih boleh. Tuh, langsung dikasih warna putih. Oke, beruangnya mau diganti warnanya, misalnya mau dikasih warna coklat juga boleh. Oke, nah nanti kalian tinggal kasih warna aja.
Berhasil deh. Ya, jadi nanti pertama kalian hapus dulu layernya, lalu pilih ember cat untuk warnain gambar kalian sendiri. Oke? Bisa? Bisa diulang. Bisa Bisa ya? diulang. Coba share screen yuk. Bisa diulang. Oh, bisa dong, bisa diulang. Sini, sini. Bu, Ada share screen lagi ya. Buat saya itu hal Ini yang aja. ya berbahaya karena nggak ada orang yang senang kehilangan uang. Pada suatu hari nanti orang tua Nih, saja kalau ini diminta kan uang pertama, itu kan ada layer ya. Ada dua layer tuh di samping kanan kan. apa dibalikin Ya, aja saya kelihatan gak Ines? Dilihat. Nah, nanti yang layer putih dihapus, klik kanan, delete layers. masyarakat Lalu pilih yang ember cat ya, mau ember membesarkan cat. Pilih warnanya putih. Oke? kulit dan Nah, lalu kita kasih untuk latar belakangnya aja. Lalu untuk yang beruangnya kita kasih warna coklat. Dipilih aja warna coklat. Ya. menggunakan dana masyarakat mau bukan Nah, calon nanti kalau udah tinggal diwarnain. Udah gitu doang ya. Ada pertanyaan dulu? bisnis belum lebih baik kita save Kalau nggak ada pertanyaan, yuk share screen yuk. Kita warnain. karena resiko Share screen. Hapus layer lalu warnain ya. ada intervensi itu jauh lebih baik ya, kecuali kalau sudah siap sudah memang banyak orang yang percaya dan orang yang percaya itu bisa memberikan added value. Jadi kalau ada orang mau invest, dia harus ada added value. Kalau tidak ada added value, lebih baik jangan invest. Kalau cuma naruh duit, taruhnya di bank. Jangan di saya. Nah itu yang menurut saya uh, worst advice yang bisa dialami atau bisa menurut saya nggak worst. Berbahaya bisnisnya dan berbahaya. Thank you so much. Bisa itu banget. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa juga nonton bisnis. Bisa, ada yang bingung nggak warnanya? Kak, punya Jesel nggak bisa keluar warnanya. Kenapa ya? Di share screen. Kak, udah pilih Saya kira warna udah, tapi cepet banget. putih. Kenapa? Tapi putih. Ah, boleh, boleh. Warna putih boleh. Nggak ada Bukan, ketentuannya kok. bukan beruangnya mau dikasih warna tapi malah putih. Oh, nggak apa-apa. Berarti nggak usah diganti ya? Iya, punya Oh, ini Jesel dia juga udah pilih sama. warna, Kak. Udah pilih warna pink beruangnya, tapi ketika di aplikasiin tetap putih warnanya. Kenapa ya? Iya, sama punya Jesel juga. Oke. Coba mana lihat. Diklik yang tangannya coba. Kenapa warna putih tuh? Udah diganti belum warnanya? Coba warna yang diganti itu yang di pinknya ya. Nah, coba klik OK. Ah, kok masih sama warna putih? Yang lain bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa buat warnai. Kayak Kok aduh. nggak bisa ya? Nggak bisa. Kayak ada tombol silang gitu. Tombolnya yang ember cat. Iya, Silang. yang baca. Ember cat. Das. Coba. Oh, pencet Nih, beruang. Bisa nggak yang ember cat? Bisa seperti itu. Oke.
Yang itunya dihapus dulu Raisa, yang gambar pensilnya. Jadinya putih. Yang nggak bisa diwarnain dalamnya nggak apa-apa ya. Misalnya mau warna putih doang juga nggak apa-apa. Oke, itu juga oke kok. Nanti Kak kasih tahu aja langsung ke ekspor ya. Kayak mungkin itu gamenya lagi error aja. Soalnya caranya sama sih, nggak ada yang dirubah. Dihapus dulu gambar yang warna putihnya ya, yang tulisannya apa, yang tulisan pensilnya, sorry maksud Kak Daud. Dihapus dulu yang tulisannya supaya nanti tinggal gambar kalian aja sisanya. Udah ya, udah dihapus semua. Raisa dihapus dulu Raisa. Ini nih yang warna putih ini, samping kanan, klik kanan, delete layers. Nah, save, klik. Oke, lalu kamu tinggal kasih warna aja. Pakai ember cat, pilih yang ember cat di sini. Bentar ya. Nah, lalu warnain ya. Klik di sini nih, di dalam ruangan. Sip, pakai luarnya juga ya. Iya ya, punya Raisa juga sama nih. Ya udah nggak apa, udah benar, udah benar, udah benar. Diklik lagi ini gambar tangannya, matanya juga sama hidung. Oke. Tadi ada beberapa masalah yang warnanya itu nggak berubah ya. Nggak apa-apa ya. Em, kayaknya error. Saya punya kanut bisa ya. Udah, kita lanjutin dulu aja ya. Nih, jadi untuk langkah berikutnya itu seperti apa? Nah, langkah berikutnya itu adalah kita akan, nggak apa-apa Raisa, langsung hidungnya aja diklik. Nah, klik. Nah, sip. Ah, edit, undo. Nah, nah, sip. Undo lagi. Gak usah berarti yang hidungnya Raisa. Udah biarin kayak gitu aja, udah. Itu udah bener kok. Udah. Oke, sip. Kadang share screen lagi ya. Nah, kan tadi gambarnya udah nih. Berarti sekarang kita tinggal klik tombol file, lalu export. Ya, diklik tombol file yang kiri atas, lalu export. Ya, oke. Nah, sebelum itu kita coba flatten image dulu. Jadi sebelum diekspor tadi kadot kelewat, kalian ke image dulu, lalu flatten image. Flatten image. Mana dia flatten image case? Ah, ini nih. Image lalu flatten image supaya dia jadi satu gambar. Lalu kita tinggal export. Ya. Nah, nanti diekspor pilih yang di folder download aja ya. Atau mau pilih yang di folder lain juga boleh. Pokoknya kalian ingat di mana ya. Nah, kalian klik tombol download lalu diekspor di folder tersebut. Nah, nanti udah kesimpan gambarnya. Ya. Ada pertanyaan dulu? Jadi pertama di flatten image, lalu habis itu kita file, export, pilih folder download, dan kalian tinggal klik tombol export. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, share screen. Yuk, coba kita belajar untuk menyimpan gambarnya. Silakan Image, di share screen. di klik image ini ya, Kak. Image dulu, flatten image, Sebentar, sebentar. flatten image, lalu export. Image, Flatten image, mana? flatten dari F. Paling ada di bagian bawah. Flatten dari F. Itu tuh kelewat tuh, Inas. Oh, ini. Nah, ya, flatten image, lalu klik yang filenya lagi, export. Nah, pilih folder download ya, supaya nggak bingung nyimpennya di mana. Udah. Ya, langsung klik export. Oke, yang lain bisa diekspor. Nah, ya betul kayak gini.
Punya Jessil, Kak. Jesil kok jadi XCF ya? Di close dulu Jesil coba. Tadi bener gak? Udah di kelihatan image belum? Klik silangnya dulu. Silang yang kanan atas. Bukan itu. Cancel ini, cancel. Go, go, go. Mana ini ya? Iya. Ya. Terus Nah, lalu klik tombol image. mana ini sih? Oh, image. Terus Flatten image. Flatten bawahnya. Bawahnya. Flatten. Klik. Lalu ke file. Export. oh, Nah, dah. Ini di download kan dah. Itu klik tombol export lagi di bawah tuh. Ini nih yang warna abu-abu. oh, nggak kelihatan dong. Kepotong ya? Iya, Kak. Oh, ini gimana? Coba klik tombol birunya. Saya kontrol dulu. Oke. Yang pertama itu tahapnya self awareness. Jadi benar di tahap paling bawah banget itu pertama. Self awareness ini tuh kayak kita mengenal kelebihan sama kekurangan diri gitu. Kita tahu kompetensinya kita, value-nya kita Eh, apa. Oke, ada lagi yang belum bisa diekspor? Buat jadi yang Sudah semua diekspor? Oh, tunggu saja. Sudah ini ekspor. baik yang bilang BEM atau HIMA atau apa. Tapi kalau selagi kegiatan yang menambah skill Kenapa? gitu, apapun itu lah kayak volunteer ataupun magang itu boleh banget gitu. Jadi Udah ya. kuliah pulang gitu kan. Oke, kalau udah kita ke Algonovanya lagi ya nih, kado share screen. Jadi kan kalian udah simpen tuh gambarnya ke folder downloads. Nah, kalian buka lagi Algonovanya. Bentar ya. Yang kedua itu ada opportunity di mana itu kita mengenali pekerjaan yang akan kita ambil nantinya. Nah, kalian kembali ke Algonovanya, dibuka di Google Chrome, lalu ke nomor satu, dan diupload. Cara uploadnya klik yang garis ungu, klik kertas ini, dipilih, lalu pilih file yang udah diekspor tadi, ya. Nah, ini kado tadi belum klik tombol ekspor. Oke. Nah, nanti kalian tinggal pilih yang udah di-download tadi ya. Yang udah di-download tadi di Google Chrome ya. Misal nih, kado pilih lagi ya filenya. Nah, ini udah ada tuh BR2. Diklik dan lalu di checklist hijau. Nah, nanti kalau sudah, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Ada pertanyaan dulu? Berarti diklik yang klip kertas, pilih file beruang ya. Di open, checklist hijau. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Ada pertanyaan? Ini pecah ini nih. Ini. Bisa ya? Kalau bisa yuk buka Algonovanya yuk. Di-upload dulu. Share screen-nya Algonova ya, bukan Inkscape. Bukan GIMP. Coba. Udah dibilang potong. Nah, oke betul ya. Ini siapa nih? Syakila pintar. Oke, yuk jawab yuk. Nah, Inas juga udah benar. Oke, ya di share screen mana Jazil sama Raisa? Buka Algonovanya. Udah kan aku depan share screen dulu. Di share dulu, Pak.
Langsung dijawab ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya dijawab masing-masing. Itu tidak dibahas bareng-bareng ya, boleh di share screen. Tapi langsung kalau ada pertanyaan, tanyain ke Kak Daud ya. Jazil di share screen ya. Belum di share screen Jazil. Soalnya sampai 12 aja, Pak. Dilanjutin. Yang itu kan ada yang bintang tuh. Ya. Nah, itu ada tentang gambar dogi atau anjing. Kalian lakukan hal yang sama. Di-download, di-open ke game. Dan dibuat lagi pakai kuas. Oke? Coba di-download, lalu dibuat lagi gambar pakai kuas ya. Di-download dulu, diklik gambar papinya. Bebas papinya ada dua, pilih ya. Menurut kalian yang lucu yang mana? Download dan di-open di game. Dan kita buat kuasnya lagi ya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Yuk.
Berarti itu ditebelin juga. Kak, ini Betul, tuh itu ditebelin juga. Ya. semuanya Pak. Salah satu aja, itu kan ada dua tuh gambar anjingnya, pilih salah satu. Nah, lalu dibikin pakai kuas lagi ya, dan ditebelin. Jangan lupa bikin layer baru ya, Ines, sorry. Ini nih, klik tombol yang plus di sini. Nah, oke. Nah, sip, oke. Yang udah menggambar untuk bagian kedua ada di share screen-nya ganti ya. Ini Shakila udah bikin gambar yang kedua belum? Share screen-nya ganti ya. Jazil udah gambar kedua, share screen-nya ganti ya. Mana? Jangan dulu ditebelin, jangan dulu ditebelin ya. Dibikin dulu layar baru. Klik tombol plus yang ini, Shakila kanan bawah ya. Ini nih. Nah, klik OK. Sip, dah. Oke. Udah tinggal dibuat lagi kuasnya. Ditebelin pakai kuas. Mana Jazil? Share screen lagi. Kak, yang ditebelinnya yang mana? Yang tebel-tebelnya, Pak. I- Iya, betul semuanya. Yang garis-garis hitamnya Inas ya. Hmm. Nah, Raisa diklik ya salah satunya. Jazil boleh di share screen gamenya. Karena masih belum lihat gamenya Jazil. Nah ya, Jazil klik yang tombol plus di sini Jazil yang kanan bawah ini. Ini untuk bikin layer baru kanan bawah Jazil. Di sini kelihatan paling bawah kanan bawah. Nah, klik. Nah, oke. Sip. Oke, ada bisa langsung dibuat ya. Kalau udah download, diapain lagi? Kalau udah download diapain lagi gimana Raisa? Yang Share screen-nya ganti dulu Raisa. Itu di open dulu Raisa. Dibuka gamenya yang di download tadi. punya Inas kalau di warna mau ditebelin, itu hilang terus. Warnanya ganti coba. Pakai kuas ya, pilihnya kuas. Dibuka Raisa, udah dibuka belum filenya? Kalau udah dibuka share screen-nya ganti dulu Raisa. Ini masih Google Chrome share screen-nya. Mana share screen?
Yang mana ya? Mana Raisa? Nah, udah. Kamu bikin layar baru. Ini klik kanan bawah ini. Coba. Hmm, Oke. ya. Klik. Lalu klik OK. Sip dah. Langsung dibikin aja. Sama ya, ditebelin lagi. Ini mana? Gak boleh keputus lagi. Oh iya ya, lupa Resa. Oh, ini Aduh, beautiful. Kalau udah ingat berarti di flatten image ya. Habis itu diekspor dan diupload lagi. Caranya masih sama, sama persis.
Udah ingat di flatten image, lalu diekspor dan di-upload ya ke Algonovanya lagi. Kalau ada pertanyaan tanyain. 5 menitan lagi aja, habis itu kita foto. Ya, ntar lagi. Tadi gimana caranya em, simpannya Di share screen gambarannya? Jazil. Mana? Jazil share screen dulu. Image. Ini dihapus dulu gambar yang ininya, gambar anjingnya. Diklik kanan yang layer di kanan bawah ini. Ini nih kanan bawah. Di delete layer. Nah, terus tinggal diwarnain pakai ember cat ya. Punya ini tadi diwarnain jadi putih lagi. Nggak apa-apa. Ya, oke. Lanjut. Ya, nggak apa-apa, Ines. Diwarnainya yang mana ya? Pakai ember cat, Raisa. Nah, ini dihapus dulu anjingnya. Anjing yang ini dihapus, klik kanan. Klik kanan dulu. Hmm, ya. Udah, delete layer. Nah, sip dah, tinggal diwarnain pakai ember cat yang ini ya. Ini lah. Udah ya, 2 menit lagi ya, biar nggak terlalu kemalaman ya. Ntar sisanya boleh dilanjutin lagi. Udah mau jam 22. Biasa tidur jam berapa? Setengah 9. Oke.
Oke, ada pertanyaan dulu semuanya. Sip, langsung diekspor aja yuk. Langsung diekspor dulu file export image. Yuk, udah semua. Kalau sudah kita mau foto. Udah, file export. Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan kita foto ya. Nah, jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Tadi kita udah belajar apa aja? Kita udah belajar tentang Layer, menebalkan garis. Ya, Inas apa? layer. Bilang Layer, betul. Kita belajar layer. Jadi layer itu apa? lapis. Lapisan. Lapisan, betul. Kalian tinggal menggambar di beberapa lapisan untuk menebalkan garis yang udah ada. Untuk kelas hari ini kita cukupkan dulu sebelum ditutup. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada kita foto ya dalam hitungan tiga. Semuanya gaya bebas. Tiga, dua, satu. Itu aja untuk kelas hari ini. Jadi nanti di minggu depan kalian akan lanjutin lagi pelajarannya sama Kak Citra. Untuk sama Kak Daud kelasnya kita cukupkan. Bye-bye. Thank you semuanya. Dadah Raisa, Ines, Jazil, sama Syakila. Bye.